Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi bersama saya Umi Channel. Nah, di video kali ini ya, di malam ini ya, Taiwan menandakan pukul berapa ini? Pukul 9 malam waktu Taiwan Barat. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita atau mau sekedar share pengalaman saya atau lika-liku kehidupan saya ya selama aku kurang lebih menjalani profesi aku sebagai TKI atau yang dengan bahasa kasarnya babu. Nah, mau tahu ya apa lika-liku saya ya setelah semenjak saya menjadi seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang merantau ke luar negeri ya. Ikutin aku ya guys, dari usia kurang lebih 16 tahun ya. 16 tahun aku inget banget ketika itu ya, aku baru tamatan SMP. Baru tamatan SMP kurang lebih 2 bulan ya guys. Kurang lebih 2 bulan aku di rumah, terus aku mendaftarkan diri ke negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah itu Arab Saudi ya. Di sana aku melamar bekerja sebagai TKI ya, pembantu rumah tangga ya. Nah, kenapa aku nekat ya? Untuk nekat di usia yang sangat dibilang dini ya. Aku nekat pergi ke Timur Tengah karena apa? Karena di sana itu orang tua aku ya termasuk orang tua yang serba kekurangan ya guys. Jadi aku nekat ya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri ke negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi. Tapi sebelumnya saya juga minta izin dulu sama orang tua saya, sama ibu, sama bapak saya, kalau misalkan aku mendaftar ke Timur Tengah boleh atau tidak gitu. Dengan berat hati orang tua aku menyetujui ya, karena aku adalah anak tunggal ya, dan juga anak perempuan satu-satunya, sekaligus menjadi tulang punggung mereka yang mereka harapan satu-satunya mereka adalah saya ya, karena anak laki-laki sama anak perempuan itu lain ya guys. Nekatnya kalau anak perempuan itu cari pekerjaan atau pembantu ke luar negeri itu sangat mudah ya daripada yang laki-laki. Nah, itu juga itu juga semua bukan keinginan aku ya guys untuk hidup seperti itu ya. Namun karena garis tangan aku tidak seberuntung dengan anak-anak yang lain ya, karena minta apa-apa itu orang tua mereka bisa membelikan, bisa memenuhi, tapi sedangkan aku, kalau aku nggak kerja keras sendiri, orang tua nggak bisa uh, memenuhinya ya. Bukan karena orang tua aku nggak mau ya, karena mereka juga nggak punya uang untuk membelinya ya guys. Jadi aku bersikeras ya untuk pergi ke Timur Tengah, yaitu Arab Saudi. Dan karena pekerjaan orang tua aku dulu ya, kayak bapak aku itu dulunya itu eh, apa ya, itu yang kayak becak itu ya, ngontel becak gitu loh guys, di desa, dan penghasilannya juga nggak seberapa ya. Jadi untuk memberikan sesuatu buat anak-anaknya juga mikir-mikir ya, untuk makan aja sehari-hari sudah alhamdulillah gitu. Jadi aku ya dipaksa untuk berpikiran mandiri ya guys, untuk dipaksa dewasa lebih cepat dari usia aku yang sebenarnya, yang seharusnya saya uh, masih bersenang-senang dengan teman-teman. Di sini saya harus berpisah dengan keluarga dan juga bekerja mencari nafkah buat membantu kebutuhan orang tua dan adik-adik saya. Karena aku adalah anak harapan pertama bagi mereka ya, yang bisa membantu perekonomian mereka ya guys.
Jadi saya terpaksa, saya tekadkan diri untuk pergi ke Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, untuk mengaung rezeki ya. Nah di sana aku bekerja kurang lebih 3 tahun ya guys di sana. Nah waktu aku ke Timur Tengah yaitu Saudi itu usia aku kan masih 16 ya guys. Jadi umur aku di sana dituain guys. Dituain sama PT supaya bisa masuk ke Saudi. Nah, untuk di usia yang sangat muda seperti itu tidak mudah ya guys, tidak sangatlah mudah untuk bagi aku ya, karena usia aku waktu itu masih sangat kecil banget ya guys. Jadi kerap setiap malam gitu aku nangis mikirin keluarga di rumah gitu, apalagi kerja di sana majikannya super ya, gimana ya, orang Arab kan dibilang orangnya keras-keras ya guys. Jadi kalau ada kekerasan sedikit itu kita sudah nangis, ingat orang tua dan adik-adik gitu. Tapi demi membantu kebutuhan orang tua dan adik-adik serta membahagiakan mereka, saya hilangkanlah rasa sedih itu dengan ya udah etok-etok bahagia gitu guys, padahal hatinya lagi galau gundah gulana. Nah, pertama kali aku kerja di Saudi, aku ditempatkan di negara kota Jeddah ya guys. Di sana di kota Jeddah itu di dekatnya kota Mekah ya. Nah di sana aku mampu menyelesaikan kontrakku selama kurang lebih hampir 3 tahun ya guys, kurang lebih hampir 3 tahun, eh, karena sudah tidak kerasan lagi ya guys, pengen pulang aja, pengen ketemu orang tua gitu ya. Nah aku di Jeddah mendapatkan majikan yang gimana ya, dibilang baik ya enggak, dibilang jahat ya enggak begitu gitu ya. Orangnya keras pokoknya guys, orangnya keras. Aku hampir putus asa ya, pengen pulang, pengen cepet-cepet pulang gitu, tapi mengingat kontrak belum habis, terus orang tua juga membutuhkan biaya buat adik-adik, jadi ya saya tidak pernah putus semangat ya, masih tetap melanjutkan kontrak sampai finish guys. Nah untuk penghasilan aku selama aku bekerja di Arab Saudi itu semuanya masuk untuk kebutuhan orang tua saya guys. Aku cuman bisa apa ya, ya alhamdulillah ya bisa membayar tanah yang sekarang sedang ditempati orang tua saya, terus bisa membangun rumah orang tua saya walaupun enggak semewah rumah-rumah sekarang ya, tapi alhamdulillah lebih baik dari yang sebelumnya ya guys. Jadi semua kebutuhan orang tua aku, dari adik-adik aku, makan apa-apa itu semua biaya dari saya guys, dari hasil kerja saya, dari hasil kerja saya di Arab Saudi ya. Nah selama di Saudi aku nggak mikir sama sekali kebutuhan aku guys, yang ada pikiran aku harus kerja terus bantu orang tua untuk biaya keperluan rumah dan biaya keperluan adik-adik aku, yang kebetulan aku punya adik 3 ya, semuanya sekolah ya, yang satu SMP, SD-nya 2 gitu, jadi ya sangat memerlukan banyak biaya ya guys. Nah aku lakukan semua itu ya, bukannya aku tega ya meninggalkan ibunda ataupun meninggalkan keluarga aku, bapak, ibu, dan adik-adik aku. Namun jika bukan aku sendiri, lantas siapa lagi ya guys yang harus berkorban untuk keluarga aku, karena aku adalah harapan satu-satunya untuk orang tua aku dan juga adik-adik aku di kala itu guys. Nah setelah aku pulang dari Arab Saudi ya kurang lebih 2 bulan juga, aku langsung mendaftarkan diri ke Taiwan ya. Waktu itu pada tahun 2002 aku mulai mendaftarkan diri ke Taiwan ya. Di Taiwan untuk kontrak yang pertama itu 3 tahun ya guys. Untuk kontrak
yang pertama 3 tahun ya, di situ juga aku masih tetap ya eh, masih tetap membiayai kebutuhan orang tua dan adik-adik aku ya. Nah setelah aku kontrak 3 tahun, terus eh, kemudian saya pulang nikah ya sama suami saya. Nah kemudian setelah nikah saya kurang lebih 1 bulanan nikah ya, saya kembali lagi ke Taiwan. Kembali lagi ke Taiwan, tapi yang kontrak kedua itu cuma 2 tahun ya guys, cuma 2 tahun, terus nggak kerasan atau nggak betah gitu ya. Maklum ya, mantan anyar gitu, jadi pikirannya pengen kumpul sama suami lagi. Nah setelah itu di rumah kurang lebih 8 tahun ya, punya anak 2, dan yang sekarang adalah kontrak ketiga, kontrak keempat ya, kontrak keempat aku di Taiwan ya. Nah insya Allah kontrak kelima saya sudah pulang, dan insya Allah berkumpul sama keluarga, pensiun dari babu guys, pengen menghabiskan masa tua bersama anak-anak dan suami. Oke guys, kiranya sekian dulu ya, itulah tadi lika-liku perjalanan aku selama aku menjadi TKI ataupun TKW ya, perjuangan aku selama ini buat keluarga aku dan buat keluarga kecil aku sekarang ya. Semoga lelaku selama ini menjadi berkah, menjadi bismillah, dan berakhir dengan alhamdulillah, dan juga semoga menjadi ladang pahala buat aku kelak, untuk aku bawa menghadap sang uh, Gusti Allah ya guys, karena cuman amal kita ya yang nanti kita bawa menghadap Sang Maha Kuasa ya, bukanlah harta dan juga mobil mewah ataupun rumah mewah ya, tapi amal ibadah kita yang akan kita bawa, yang akan menyelamatkan kita untuk kita menuju ke surganya Allah ya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita ya, selagi kita mampu membahagiakan orang tua, bahagiakanlah mereka, bahagiakanlah keluarga kita, terutama orang tua, suami, dan anak-anak kita. Kalau ada rezeki lebih, bahagiakan saudara-saudara kita, bantu mereka ya guys. Saya di sini bukan menggurui ya, tapi berbagi pengalaman dan juga kebaikan buat kalian. Kalau kalian suka video ini, tolong bantu subscribe ya, like, comment, and share ke teman kalian. Oke, oke. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.